Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Petani seolah dipaksa harus membeli pupuk non-subsidi di pasaran. Padahal harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, para sahabat semua, penonton channel Terindah Sayyidina dimanapun kita semua berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita menjalankan semua tugas, semua rutinitas kita sehari-hari selalu berhasil dalam yang maksimal mungkin. Begitupun dalam melaksanakan tujuan kita, dalam usaha kita untuk memperbaiki negeri ini, selalu dalam usaha yang maksimal, dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kepada sahabatku terindah semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pidato politik daripada Agus Harimurti Yudhoyono yang disampaikan pada 14 Juli 2023 yang lalu. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita. Beliau menyampaikan sejumlah usulan yang dia bawa seandainya dia ditakdirkan untuk memimpin negeri ini atau menjadi wakil presiden yang terpilih pada periode 2024-2029 nanti. Pidato AHY pada kesempatan pidato politik kemarin itu cukup membawa suatu semangat yang sangat signifikan bagi khususnya warga Partai Demokrat, akan tetapi tentu untuk tujuan perbaikan negeri ini, di mana beliau mengusung perubahan dan perbaikan yang diklasifikasikan menjadi 5 klaster permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Jadi 5 klaster yang disampaikan AHY ini merupakan suatu koreksi terhadap pemerintahan saat ini yang tidak baik-baik saja. 5 klaster permasalahan bangsa itu yaitu yang pertama itu permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Klaster ketiga, hukum dan keadilan. Klaster keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Klaster yang kelima, tata negara dan etika pemerintahan. Cukup signifikan AHY menyampaikan pidato politiknya pada kesempatan kali itu, yang dimana dia mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk nonton bareng di kepengurusan masing-masing partai, mulai dari PAC, DPC, DPD hingga ke DPP. Diharapkan dan untuk seluruh kader menonton pidato politik AHY pada waktu itu, dan telah menjadi pemahaman bersama bahwa apa yang disampaikan oleh AHY ini merupakan program beliau terhadap apa yang akan dilakukannya ketika dia nanti mudah-mudahan akan mendampingi Anies Baswedan menjadi wakil presiden, dan diyakini akan sangat berpeluang untuk menjadi wakil presiden pada periode 2024-2029 nanti. Untuk itu dia mengusung tema untuk perubahan dan perbaikan bagi negeri ini. Kita AHY sangat mengapresiasi apa yang telah pemerintahan Jokowi ini lakukan selama 2 periode lalu, dan terlebih khusus di periode kedua ini capaian-capaian yang disampaikan telah cukup baik. Akan tetapi terdapat 5 klaster, 5 permasalahan yang disebutkan oleh AHY di sini yang perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki sebagaimana yang dia sampaikan pada pidato politik tersebut. Yang pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau mengulas, tentu dalam pidato politik ini tidak secara detail disampaikan segala sesuatunya, tetapi
permasalahan pasti ada dalam dunia ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di mana pertumbuhan orang-orang kaya di Indonesia sebenarnya dia menyatakan ini tidak bertumbuh, akan tetapi orang yang sudah kaya itu bertambah kekayaannya itu ada sekian persen yang cukup signifikan. Artinya kekayaan itu bukan menyebar, tetapi mengelompok hanya pada orang-orang tertentu saja yang dahulunya sudah kaya, akan tetapi saat ini tetap menjadi kaya atau bertambah kekayaannya, sementara kesejahteraan rakyat semakin bertambah. Pengangguran di negeri ini kurang lebih ada sekitar 100 juta penduduk yang kehidupan ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Begitu yang dia usung, dia akan melakukan perbaikan dan akan melakukan segenap perubahan di bidang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya. Kemudian yang kedua, mengenai sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang diusung oleh AHY ini merupakan peningkatan wajib belajar kepada anak-anak, yang mana dia merasakan akhirnya ini terdapat ketimpangan dalam hal penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa baru di semua tingkatan, dan itu artinya mengancam sumber daya manusia, pola berpikir manusia Indonesia khususnya untuk di kemudian hari. Begitu dalam bidang kependidikan, dia akan melakukan perubahan dan perbaikan di sana sini sehingga pendidikan bisa menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia secara merata dengan kualitas yang sama, tidak dikelompok-kelompokkan terhadap kualitasnya. Demikian pun dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini beliau menyampaikan sejumlah kajian yang cukup detail, saya kira meskipun belum rinci, tetapi dia menyampaikan bahwa pembabatan hutan yang dilakukan untuk food estate itu sangat disayangkan, telah mengganggu ekosistem dan juga mengurangi paru-paru dunia yang ada di Indonesia khususnya. Kan tetapi apa yang dituju untuk food estate tersebut mengalami kebuntuan atau dinyatakan gagal. Artinya berapa banyak APBN yang telah tertumpah di sana, berapa banyak hutan yang telah dikikis habis di sana, kan tetapi tujuan tak tercapai. Ini tidak ramah lingkungan hanya dan tidak juga berhasil. Dan klaster yang ketiga yaitu hukum dan keadilan. Pak, di sini AHY menyatakan sangat miris sekali terhadap kondisi hukum di Indonesia, yang mana beliau menyampaikan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum hanya berlaku untuk menyerang lawan politik, tetapi untuk kawan politik tidak berlaku. Kemudian inilah yang terus kita sampai dengan saat ini kita masih ada merasakan, dan beliau apabila nanti ditakdirkan terpilih menjadi wakil presiden, dia akan melakukan perbaikan di bidang hukum dan keadilan seperti ini. Karena semua adalah equal before the law, itu memang harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian untuk klaster yang ketiga, klaster yang keempat itu demokrasi dan kebebasan rakyat. Untuk demokrasi dan kebebasan rakyat, kita mungkin masyarakat kita sama-sama merasakan terjadi pemberedelan khususnya bagi organisasi yang telah dibubarkan tersebut, yaitu HTI dan FPI. Ini merupakan suatu bentuk yang dinyatakan oleh AHY merupakan suatu tindakan represif, di mana demokrasi di Indonesia itu harusnya diusung dan diperkuat oleh negara agar rakyat bisa menyampaikan aspirasinya selama dia tidak mengganggu keamanan masyarakat. Demokrasi yang dikendalikan itu merupakan demokrasi yang bukan demokrasi akan tetapi sebuah tirani yang harus dilaksanakan.
karena masyarakat hanya boleh melakukan apa yang diizinkan oleh kekuasaan dan tidak boleh melakukan apa yang tidak diizinkan oleh kekuasaan. Kebebasan rakyat dalam hal berpendapat akhir-akhir ini juga merasa sangat ada ketimpangan di sana sini, dan AHY mempunyai program untuk mengembalikan demokrasi sebagaimana mestinya, sebagaimana yang direncanakan pada reformasi 1998 yang lalu. Dan saat ini memang dirasakan oleh seluruh hampir komponen bangsa di Indonesia bahwa demokrasi hampir menemui jalan buntu yang sepertinya telah dan masih didesain menuju ke arah sana. Untuk itu, apabila AHY dan pemerintahan yang baru terbentuk, dia akan mengadakan perubahan dan perbaikan dalam pilar demokrasi dan kebebasan rakyat ini untuk benar-benar menghidupkan kembali apa yang menjadi amanah daripada reformasi yang telah digulirkan pada 1998 yang lalu, yaitu bebas dari belenggu tirani kekuasaan dan bebas menyampaikan pendapat. Kemudian kluster yang kelima itu tata negara dan etika pemerintahan. Tentu banyak tata kelola kenegaraan yang hampir disalahgunakan oleh kekuasaan yang saat ini, di mana banyak para pejabat-pejabat negara yang mengatur APBN, yang mengalokasikan APBN juga menjadi seorang bisnismen yang mempunyai bisnis yang banyak. Akan tetapi justru APBN itu sebagian menguntungkan mereka. Ini terlepas daripada apakah orang-orang tersebut sebelum bergabung menjadi menteri atau sebelum bergabung pada kepemerintahan memang sudah benar-benar bisnismen. Akan tetapi sebaiknya ketika seorang bisnismen telah menjadi pejabat negara, semestinya dia tidak melakukan tindakan yang sangat jauh untuk menguntungkan perusahaan-perusahaannya, sehingga masyarakat yang ekonomi lemah atau UMKM yang akan bertumbuh ini bisa terlokasikan dananya untuk bertumbuh dan berkembang, sehingga bukan hanya orang-orang yang kaya menjadi lebih kaya, sementara orang-orang yang susah menjadi lebih miskin. Begitupun mengenai etika pemerintahan, itu salah satu etika pemerintahannya. Kemudian etika pemerintahan adalah pejabat publik itu merupakan panutan bagi masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia mencontoh para pimpinannya untuk yang berkata jujur, tidak selalu berbohong. Apabila terlalu banyak bohong yang dilakukan oleh pemimpin negeri ini di semua tingkatan, maka itulah yang akan terjadi. Akan kebohongan negeri kita semakin menjadi-jadi dan semakin bertumbuh kembang. Dan kita sangat mengharapkan kemungkinan nanti di sini pada pemilu 2024 nanti akan terjadi suatu pemilihan umum yang sangat demokratis, mudah-mudahan, dan semoga tidak terjadi huru hara di sana sini. Semoga peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi dan pemerintah saat ini kepada pemerintahan yang selanjutnya akan terjadi secara damai dan tentram, karena semua kandidat mempunyai misi yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan membuat masyarakat lebih cerdas dan lebih sejahtera dan lebih sehat lahiriah wal batinnya, sehingga kita bisa menuju Indonesia 2045 nanti menjadi negara yang maju, setidaknya seperti yang dicita-citakan, masuk ke dalam 10 besar ekonomi termaju di dunia, mudah-mudahan. Sekali lagi, 2 pasang ataupun 3 pasang capres dan cawapresnya yang akan berkompetisi secara sehat bagi para masyarakat atau rakyat yang mendukungnya, dukunglah secara sehat, dan jangan sampai terjadi adu fisik di sana
cukup mengadu program dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Demikian apa yang disampaikan oleh AHY terhadap perubahan dan perbaikan untuk negeri. Masyarakat jangan ragu lagi, perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan adalah merubah dan memperbaiki apa yang kurang pada setiap kebijakan yang telah berlaku di Indonesia, dan akan melanjutkan apa yang memang telah bagus untuk diterapkan di Indonesia sehingga menjadi lebih bagus lagi ke depan. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua, dan mari kita jaga Pilpres pilihan kita secara damai dan sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.